Malam. Pak Jun, Pak Indraris. Selamat malam Bu Yani. Selamat pagi Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Selamat pagi. Pagi sekali nih nak. Iya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam semua. Sinyalnya.
Pagi Bu, Pak. Ya, selamat malam. Selamat pagi, Bu. Kok iso Ini pagi? benar. Malam, Pak Andi. Ini bangun tidur semua nih ini. Iya kayaknya. Bangun tidur, hujan-hujan. Bu Anas, Ya. muka saya kelihatan nggak ya, Bu ya? Enggak, Kok enggak ya? Gambar gambar anak-anak. Oh, gambar ini ya. oh Ya. ya. Oh, ini kalau nggak muncul-muncul berarti paketan saya sekarat ya, Bu ya. Mohon maaf ya. Ya. Iya. Pak Sarjono. Baik, Bapak Ibu, para siswa sekalian yang dikasih Tuhan, selamat malam. Malam Bu. Kita Malam, bersyukur. Bu. Ya, kita bersyukur ya pada malam hari ini kita mempunyai kesempatan untuk berdoa bersama. Mohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan dalam situasi sulit ini. Dan Ibu juga menyampaikan pada malam hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bersama kita karena beliau juga sedang memenuhi undangan untuk doa bersama juga. Beliau berharap kita tetap bisa bersama-sama dalam doa dan memperoleh kekuatan melalui doa ini. Untuk itu doa akan kita mulai, maka mohon Bapak Sarjono untuk memimpinnya. Silakan. Terima kasih Bu Anas, mewakili Kepala Sekolah. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita doa, menentukan waktu kurang lebih hanya 20 menit untuk berdoa supaya wabah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Dan kami mohon doa ini akan saya pimpin secara agama Katolik, dan Bapak Ibu dan para siswa sekalian bisa mengikutinya dengan menyesuaikan diri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari dalam mengawali doa ini kita periksa diri kita sejenak supaya doa kita yang sederhana dan singkat ini bermakna dan ujub yang kita doakan bisa terlaksana. Terlebih semoga karena doa ini
Tuhan sudi hadir dalam doa kita ini. Mari kita awali dengan hening sejenak, memeriksa batin kita, diri kita. Kita adalah orang yang lemah dan sering melakukan dosa, dan nanti kita akui dan mohon sesal, mohon ampun kepadanya. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seperti sudah dikatakan awal tadi, kita akan berdoa fokus supaya bencana wabah pandemi ini cepat berakhir. Terlebih supaya kesejahteraan warga besar SMK Satya Cendika cepat terwujud dan terlindungi dari mara bahaya ini. Untuk itu, mari kita akui kelengahan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita, supaya dalam doa ini juga pantas didengar, dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita akui segala kesalahan kita dengan mengakui kesalahan yang kita lalui. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam iman kepadamu kami berkumpul di sini, bersatu dalam doa. Engkau tahu keprihatinan kami semua, khususnya keprihatinan tentang wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Maka kami mohon tunjukkanlah kasih sayang-Mu kepada kami semua, yang sangat mendambakan pemulihan kesehatan kami, kedamaian lingkungan kami ini. Dan gerakkanlah hati kami supaya lebih memperhatikan saudara-saudara kami yang sakit, memperhatikan lingkungan kami, memperhatikan kesehatan lingkungan kami. Sebab Yesus sendiri telah mengajar kami bersikap demikian. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Digo dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sekarang kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan kitab suci saya ambil dari karangan Santo Matius, Injil Matius ya, bab 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Matius 8, 5, 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita."
dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita doa sudah ketiga kalinya. Bacaan yang kita ambil semuanya Yesus membuat mukjizat penyembuhan. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang buta. Dan yang terakhir hari ini, ceritanya Yesus menyembuhkan hamba perwira yang lumpuh juga. Mari dalam bacaan singkat ini kita coba ambil maknanya. Dalam bacaan Injil ini tadi diceritakan perwira itu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Sudah ada keyakinan bahwa perwira itu yakin Yesus bisa menyembuhkan. Maka lalu ia datang menemui Yesus dan mengungkapkan keprihatinannya, kayak curhat dengan Yesus. Suratnya kepada Yesus ditulis dalam ayat 6 tadi. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya, cerita demikian itu langsung disaut oleh Yesus. Aku akan datang menyembuhkannya. Jadi, kalau ada orang yang punya keyakinan dan mengungkapkan kepada orang yang diyakini itu, orang yang bersangkutan itu langsung bereaksi. Gitu. Mari kita ambil pelajaran ini juga. Kita semua percaya bahwa Tuhan bisa mengakhiri wabah COVID-19. Pasti tidak ada yang tidak menolak kawasan ini, bahwa Tuhan pasti bisa menghilangkan COVID-19 ini yang sudah mewabah di lingkungan kita dan membuat penderitaan kita berkepanjangan, baik itu soal ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, untuk itu seyogianya kita juga meniru sikap perwira tadi, meniru sikap perwira yang datang kepada Yesus dalam iman yang penuh dan menceritakannya. Nah, dalam doa ini juga maksud dari lembaga SMA Kasata Dendika juga demikian. Kita itu berusaha datang kepada Tuhan dalam bentuk doa bersama ini, lalu menceritakannya. Nah, kita juga perlu mengungkapkan keprihatinan kita khusus tentang wabah virus COVID-19 ini. Lalu harapan kita semua supaya ada jawaban dari Tuhan. Jawaban yang diharapkan adalah seperti jawaban Yesus kepada perwira tadi. Aku akan datang menyembuhkannya. Itu harapan-harapan dalam kita doa ini. Yesus sendiri berjanji mau datang jika kita mau menemuinya. Menyelesaikan keprihatinan kita. Yesus berjanji akan datang. Dan dalam zaman sekarang ini,
khusus dalam gereja, zaman sekarang ini dalam ajaran gereja, kehadiran Yesus itu dapat dirasakan dalam berbagai bentuk. Ini agak ke belakang. Jadi kehadiran Yesus itu supaya diketahui ada berbagai, bisa dirasakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ia bisa hadir melalui sabdanya. Setiap saat kita membaca kitab suci, kita merasakan Yesus yang hadir dan bersabda kepada kita. Maka dalam doa ini ada bacaan kitab suci. Karena Yesus hadir jika dibacakan sabda, dan sabda itu tertulis dalam kitab suci. Itu yang pertama. Jadi dia bisa hadir melalui sabdanya, dan sabda itu ada dalam kitab suci. Yang kedua, untuk gereja Katolik, ia bisa hadir dalam Ekaristi, ya, terutama komuni tubuh dan darah Kristus yang kita terima itu saat Ekaristi itu merupakan tanda kehadiran Yesus Kristus dalam diri kita, hadir bersatu, menyatu dalam diri kita, dan ia hadir untuk menguatkan iman kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ia bisa hadir dalam sakramen-sakramen. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen itu. Yesus hadir dalam sakramen-sakramen. Dan dalam sakramen itu Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan. Ini secara teologi dalam gereja Katolik. Yang berikutnya saya tidak akan menyebutkan dari banyak hal. Yang berikutnya ia hadir dalam doa. Nah ini, kita doa. Dan ini diyakini Tuhan hadir. Karena di mana ada 2 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Jadi dalam doa ini kita yakini Yesus hadir. Dalam doa bersama ini, selain Tuhan juga hadir dalam doa ini, kita juga menunjukkan kesetiakawanan kita terhadap keluarga besar SMA Kasada Tandika. Kita menunjukkan kesetiakawanan. Selain menunjukkan kesetiakawanan, kita sebagai pelipur atau bagi umat yang lainnya, kita ketemu dalam jarak jauh dan sebagainya. Juga dapat sebagai sarana memupuk persaudaraan dalam doa ini. Selain Tuhan, lebih-lebih dalam masa pandemi ini, kita bisa saling tegur sapa dalam jarak jauh, dan itu bisa menguatkan persaudaraan kita. Itu. Nah, kembali kepada wabah pandemi COVID-19, tidak terasa sudah kurang lebih 2 tahun virus ini melanda dunia kita. Nah, apa ini Tuhan tidak hadir dalam penderitaan ini? Apa kita mungkin tidak mendatangi Tuhan? Ini menjadi refleksi. Yang jelas, dalam peristiwa ini Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik dari rencana-rencana kita. Tetapi kita punya kewajiban untuk mengharap, seperti perwira tadi, menceritakan, mengharap penyembuhan dengan rendah hati, dengan rendah diri. Dia datang kepada Tuhan, mengungkapkan keprihatinannya. Itu kewajiban-kewajiban kita. Kita juga perlu mengungkapkan keprihatinan, tetapi juga sekaligus mohon doa kepada Yang Maha Kuasa. Dan juga syaratnya harus memiliki iman yang dalam. Memiliki iman yang dalam. Tadi perwira mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Itu dikatakan oleh Yesus. Tadi dikatakan, saya belum pernah melihat sebesar iman ini. Dia mengagumi iman perwira tadi. Iman yang kuat dan benar ini akan menimbulkan mukjizat penyembuhan dari Tuhan. Jadi iman harapan yang kuat akan memunculkan mukjizat kesembuhan itu. Nah, dalam doa ini kita juga mengharapkan demikian itu, supaya terjadi
demam atau pandemi ini cepat berakhir. Untuk itu, dalam doa ini pun kita perlu juga dilandasi dengan kepercayaan yang mendalam, supaya berkenan pada Tuhan dalam wabah ini segera berakhir. Nah, tanda-tandanya orang beriman yang benar adalah pertama, menjalin hubungan yang harmonis dan damai, baik dengan Tuhan maupun sesama dan lingkungan. Kalau boleh disingkat dalam gereja Katolik, maka ada tanda salib itu. Tanda vertikal itu mengingatkan supaya manusia berhubungan secara hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga tidak meninggalkan hubungan antar sesama yang garis salib itu horizontal itu. Kedua-duanya harus dijalin, diimani dengan sungguh dan benar, sehingga hidup keagamaan kita itu sesuai dengan ajaran yang benar. Moga-moga juga dalam doa ini kita dijauhkan dari kemunafikan, juga dijauhkan dari semangat legalistik, ya, setia mati pada peraturan, tetapi tidak memahami maksud dari peraturan itu, supaya kita dijauhkan itu. Oleh karena itu, sikap perwira yang beriman itu perlu kita teladani. Dan kalau kita bisa demikian itu, maka ayat yang terakhir, ayat 13 dikatakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi perwira itu bersikap kepada Tuhan Yesus dengan baik dan benar, walaupun perwira, namun ia mau merendahkan dirinya. Ia tahu Tuhan adalah absolut. Ia tidak bisa memaksa Tuhan. Ia hanya memohon belas kasihan dengan rendah hati. Dan dengan demikian doanya atau harapannya terkabulkan. Nah, kita pun hendaknya berlaku demikian. Kita berusaha melaksanakan dengan kebenaran iman kita masing-masing, dan doa kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, tidak diembel-embeli yang lain, maka nanti Tuhan akan menentukan, akan membuat mukjizat lebih seperti yang kita harapkan. Semoga kita layak berada di bawah naungannya, sehingga terhindar dari segala wabah penyakit yang melanda lingkungan kita. Amin. Mari selanjutnya kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan. Doa-doa permohonan tahap pertama ini, kami mohon Bapak Ibu dan para siswa menjawab dengan amin. Dijawab dengan amin, artinya amin adalah menyetujuinya. Ya, saya setuju, artinya amin, demikian itu. Maka nanti Bapak Ibu dan siswa kalau setuju bilang amin. Allah, pandanglah dengan penuh cinta hamba-Mu yang sedang menderita ini, khususnya keluarga besar Esa Makasatya Cendika ini. Lindungilah terhadap kuasa-kuasa musuh, anugerahkanlah kepadanya ketenangan serta kedamaian-Mu, dan bebaskanlah dari segala bahaya. Dan semoga karena menjalani hidup dalam suasana yang merugikan ini, kami dapat bersikap mau berdatang kepadamu dengan ikhlas dan penuh iman. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa penuh kasih, kami mohon kepadamu, jagailah saudara-saudara kami yang sekarang mungkin sedang sakit. Jangan menutup kerahiman-Mu terhadap tobatnya yang tulus. Jangan memperhitungkan kesalahan-kesalahannya yang dahulu, tetapi kuatkanlah dia dengan Roh Kudus-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, benteng yang kuat bagi setiap orang yang berlindung kepadamu. Sudilah melindungi kami keluarga besar Esa Makasatya Cendika. Bantulah ia
bantulah kami untuk mengetahui dan mengalami bahwa di kolong langit ini tiada nama yang mampu memberikan kesembuhan selain nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa yang kudus, Engkau mempunyai kuasa untuk menyembuhkan jiwa dan raga. Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, untuk membebaskan kami dari genggaman penyakit dan maut. Dengan perantaraan Dia, sembuhkanlah keluarga kami yang sedang sakit dari segala kelemahan jasmani dan rohani. Jadilah penyelamatnya, semoga ia dapat kembali bersyukur kepadamu di tengah-tengah umat, bila itu merupakan kehendak-Mu dan bila ia memang layak. Sebab Engkaulah sumber penyembuhan sejati dan patut menerima pujian kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkaulah yang dapat membantu kami tanpa berlambat. Kami mohon, datanglah kepada kami keluarga besar Asma Kasatya Jendika ini, berilah kami keringanan dalam penderitaan menghadapi wabah COVID-19 ini, dan kurnialah rasa dan kurangilah rasa sakit kami, rasa kekhawatiran kami, dan tegakkanlah kami berkat doa Bunda Maria, dan semoga kami kembali dapat memuliakan Diko dan bersyukur karena belas kasih-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membangkitkan orang-orang sakit dari tempat pembaringan mereka. Engkau membebaskan ibu mertua Petrus dari demamnya. Engkau membuat orang lumpuh berjalan. Engkau menyembuhkan hamba perwira dari sakit lumpuh. Dalam kerahiman-Mu itu, datanglah juga kepada kami yang sedang khawatir menderita karena wabah penyakit COVID-19, dan kunjungilah kami dalam penderitaan, dan kabulkanlah doa kami, sebab Engkau telah menanggung kelemahan kami, Engkau telah memikul kesalahan semua orang, dan bagi kerahiman-Mu tidak ada hal yang mustahil, dahulu, kini, dan sepanjang masa. Amin. Selanjutnya kita akan lanjutkan masih dalam doa umat, tetapi nanti Bapak Ibu dan para siswa menjawab, kabulkanlah doa kami. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita ikut serta menyembuhkan orang-orang sakit. Ajakan ini bukanlah hal yang mustahil, sebab kalau kita mendoakan, mengunjungi, dan menghibur orang sakit, berarti kita ikut serta berusaha menyembuhkannya. Maka dari itu, marilah kita berdoa supaya perhatian kita kepada saudara-saudara yang sakit semakin besar. Ya Tuhan, semoga semua orang yang jatuh sakit tetap tabah dan penuh harapan akan sembuh kembali. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sudilah Engkau memberikan kepadanya keyakinan dan kesadaran bahwa mereka yang berduka cita akan dihibur. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sudilah Engkau memberkati dan merestui segala usaha merawat dan mengobatinya, supaya usaha-usaha itu sungguh membawa hasil sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sudilah Engkau membebaskan keluarga kami dari penderitaan lahir dan batin yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19, dan berilah kami kesehatan dan ketenangan lahir dan batin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sudilah Engkau melepaskan kami dari segala dosa dan kesalahan, sehingga kami layak menikmati hidup dan keselamatan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu dan siswa yang ingin mengungkapkan
doa-doa permohonan secara spontan. Syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa untuk kehidupan yang dapat kami nikmati sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa wabah dan segala cobaan, kesulitan yang kami terima bukan hanya untuk menguji iman kami kepadamu, tetapi juga untuk bagaimana kami tetap setia dan hikmat dalam menjalani hidup dan berpegang dalam daulat-Mu. Untuk kami yang saat ini sehat ya Tuhan, berilah kami kebijaksanaan senantiasa, agar kami tetap mampu untuk menjaga diri kami dan sesama kami khususnya dengan penuh kewaspadaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang saat ini sedang sakit, ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus dapat menemukan kasih-Mu di tengah derita dan sakit yang mungkin sedang kami rasakan. Berikan kami ketabahan, kesabaran, terlebih jika kami sedang merawat orang yang sedang sakit, kami untuk tetap setia, percaya bahwa Allah akan menjamah dan juga menyembuhkan kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan yang sempat diungkapkan doa-doa umat-Mu, khususnya keluarga besar SA Makassar dan Pendika. Masih banyak doa-doa yang belum terungkapkan, tersimpan dalam hati, namun kami mengetahui bahwa Engkau pasti akan mengabulkannya. Oleh karena itu, kabulkanlah segala doa yang terungkap tadi maupun doa-doa yang belum terungkap dalam hati. Ini semuanya kami panjatkan karena Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya Bapa, demikianlah pengharapan seluruh umat keluarga besar SA Makassar dan Pendika. Perkenankanlah kami menyatukan semua permohonan itu dengan doa Yesus sendiri yang pernah Ia ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Kami percaya Engkau selalu menghendaki yang paling baik bagi hidup kami. Maka semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami masing-masing, dalam keluarga kami khususnya keluarga besar SA Makassar dan Pendika, dan di dalam diri saudara-saudara kami khususnya yang sedang sakit, yang ini masih terawat dalam penderitaan, sementara kami semua menantikan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang segala masa. Marilah juga mohon doa kepada Bunda Maria supaya segala wabah atau penderitaan karena COVID-19 bisa cepat diatasi. Kita doa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Marilah kita akhiri doa kita dengan berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Baik, puji syukur bagimu sebab dalam doa ini semangat kami kokobarkan dengan sabdamu yang suci. Tabahkanlah juga hati kami, khususnya yang sedang sakit dan menderita, yang lemah dan tak berdaya karena wabah ini. Hiburlah dia dan juga semua orang yang sakit yang ada di wilayah keluarga besar SMK Satan Bhinneka ini dengan kekuatan dan pemulihan kesehatannya. Berkatilah pula para dokter dan perawat-perawat serta siapa saja yang memberikan perhatian serta menaruh kasih kepada orang sakit, terdorong oleh cinta dan baktinya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa kita dikabulkan dan semoga niat baik, rencana, pembelajaran kita, sekolahan kita, keluarga kita, seluruh aktivitas yang akan kita lakukan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kemudian doa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Saya kembalikan kepada Bu Anas. Ya, Bapak Sarjono dan Bapak Indra Riswanto khususnya terima kasih banyak atas persiapan dan pelaksanaan doa pada malam hari ini. Semoga Tuhan berkenan memberikan berkah dan rahmat kepada Bapak berdua sesuai yang Bapak butuhkan. Kemudian untuk Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, terima kasih banyak atas kesempatan, atas doa bersama kita malam hari ini, sehingga kita semakin dikuatkan dan saling meneguhkan. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa bahagia karena rahmat Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya Pak Riswanto bisa diambil ya gambarnya, foto. Iya, ambil fotonya dulu semua.